Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di Agara Matematik Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Kita ketemu sekali ini dengan topik lingkaran satu. Adapun hal-hal yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, unsur-unsur pada lingkaran. Yang kedua, perhitungan keliling dan luas bagian-bagian lingkaran. Yang ketiga nantinya panjang busur dan luas juring. Yang keempat, hubungan dua buah juring pada satu lingkaran. Yang kelima, sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Yang keenam, sudut-sudut keliling menghadap busur yang sama. Yang ketujuh, sudut-sudut keliling yang menghadap diameter atau busur setengah lingkaran. Yang kedelapan, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Yang kesembilan, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Yang ke-10, segi empat tali busur. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah beberapa soal sebagai umpan balik ya. Baiklah, sampailah kita kepada yang topik yang pertama, unsur-unsur pada lingkaran. Nah, kita akan definisikan apa sih lingkaran itu? Ada yang bilang bulat, ada yang bilang lonjong, ada yang bilang datar ya. Mari kita lihat. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Jarak yang sama ini nanti sering dikatakan dengan jari-jari, dan titik tertentu ini sering dinamakan dengan pusat lingkaran ya. Baik, kita sampai kepada unsur-unsur pada lingkaran ya. Yang berikutnya yaitu sebuah titik dikatakan terletak dalam lingkaran, di dalam lingkaran jika jarak titik tersebut ke pusat lingkaran lebih pendek dari jari-jari lingkarannya. Itu posisi yang kedua. Yang ketiga adalah sebuah titik dikatakan terletak pada lingkaran jika jarak titik tersebut ke pusat lingkaran sama dengan panjang jari-jarinya. Pada kesempatan ini yaitu titik Q ya. Perhatikan gambar lingkaran ini, titik Q. Kemudian yang keempat, sebuah titik dikatakan terletak di luar lingkaran jika jarak titik tersebut ke pusat lingkaran lebih panjang daripada jari-jarinya. Jadi jelas ya, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3, titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran, yaitu titik R itu di luar lingkaran. Baik, selanjutnya kita lihat jari-jari ya, poin yang kelima. Apa sih jari-jari? Jari-jari simbolnya huruf R kecil, kita definisikan adalah jarak titik pada lingkaran ke pusat lingkaran. Perhatikan gambar ini, jarak O ke A, atau jarak O ke C, atau jarak O ke D, atau jarak O ke E, atau ke OB, semuanya itu merupakan jari-jari. Yang keenam, tali busur. Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Setiap garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran disebut dengan tali busur ya. Contohnya pada gambar ini kita lihat tali busur AC, itu ada garis lurus dari A ke C, tali busur AB, kemudian tali busur DE, ada garis lurus ya menghubungkan titik D dan E yang terletak pada lingkaran. Baik, selanjutnya yang ketujuh, busur ya. Busur adalah ruas garis lengkung yang menghubungkan dua buah titik yang terletak pada lingkaran. Ini garis lengkungnya, perhatikan AC, tapi yang lengkung ya. Garis yang menghubungkan A ke C yang lengkung itu dikatakan busur AC. Begitu juga dengan AB, dari atas garis lengkung AB, atau C ke B garis lengkungnya itu juga busur CB, ada busur BE, ada busur DE, dan lain-lainnya. Itu dikatakan dengan busur. Kemudian yang kedelapan, diameter ya. Itu dalam kurung simbolnya huruf D kecil ya. Itu lambang dari diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Meskipun ada yang mendefinisikan yang lain, tali busur diameter itu adalah ruas garis lurus yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Ada juga yang membuat seperti itu ya, tapi sah-sah saja ya. Selanjutnya kita lihat tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur. Kita lihat gambar ini, daerah yang bernomor 1 itu adalah tembereng. Ada busur AC dan ada tali busur AC yang membatasinya, atau daerah 1 ya. Selanjutnya yang ke-10, juring. Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Lihat gambar lingkaran, yaitu daerah 3 pada gambar lingkaran itu. Daerah 3 ya. OC dan OB itu jari-jari dan garis lengkung BC. Maka itulah
yang disebut dengan juring, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur. Kemudian daerah segitiga ya. Bukan setiap segitiga di dalam lingkaran dikatakan daerah segitiga. Mari kita lihat, daerah segitiga adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 tali busur. Ya. Pada gambar kita lihat daerah yang bernomor 2, itu dikatakan daerah segitiga pada lingkaran. Selanjutnya apotema. Apotema adalah jarak terpendek tali busur terhadap pusat lingkaran ya. Pada kesempatan ini, pada gambar kita ini adalah jarak titik O ke F, ruas garis OF. Itulah yang dikatakan dengan apotema. Selanjutnya yang ke-13 ada istilah pi. Dalam kurung ada lambang pi Romawi itu adalah pi itu adalah nilai perbandingan keliling lingkaran terhadap diameternya. Nanti kita bisa buat lingkaran dengan berbagai macam-macam ukuran dengan panjang jari-jari yang macam-macam. Kemudian kita ambil perbandingan keliling terhadap diameternya, maka kita akan menemui angka yang mendekati 22/7 atau 3,14 ya. Para siswa boleh melakukan eksplorasi ya dalam hal ini ya, buat lingkaran, hitung berapa kelilingnya pakai benang, berapa kelilingnya, berapa diameternya, lantas buat perbandingan keliling terhadap diameter, maka kita akan menemukan angka 22/7 atau 3,14. Pi 22/7 ini nanti dipakai dalam perhitungannya ke depan itu jika jari-jari atau diameter lingkaran itu merupakan kelipatan 7 untuk memudahkan perhitungan. Apabila jari-jari atau diameter lingkaran itu bukan kelipatan 7, maka pi-nya yang kita pakai adalah 3,14. Sampai kita kepada topik yang ke-14, yaitu perumusan keliling lingkaran. Perumusan keliling lingkaran itu ada 2 macam, satu berdasarkan jari-jari, satu berdasarkan diameter ya. Maka kita lihat keliling lingkaran yang pertama, keliling sama dengan 2πr ya, atau keliling sama dengan pi kali d, karena hubungan jari-jari dengan diameter itu adalah 1 diameter 2 jari-jari. Perhatikan gambar lingkaran. AB itu adalah diameter, AO adalah jari-jari, OB adalah jari-jari. Jadi AB itu sama dengan 2 jari-jari, itulah yang disebut diameter. Jadi 1 diameter sama dengan 2 jari-jari. Maka keliling tadi 2πr sama saja dengan keliling itu pi kali d ya. 2r-nya kita ganti dengan d. Yang ke-15, perhitungan luas. Luas pada lingkaran juga berdasarkan jari-jari atau berdasarkan diameter. Yang pertama berdasarkan jari-jari, luas adalah pi r kuadrat atau pi kali r kali r atau pi kali r kuadrat. Yang kedua, luas lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat, 1/4 pi kali d kuadrat, karena r-nya itu setengah d ya, setengah d kali setengah d 1/4 d, maka luasnya 1/4 pi d kuadrat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ya. Tentukan keliling dan luas lingkaran dengan jari-jari. Yang pertama A 14 cm, B 10 cm. Kita lihat A, keliling sama dengan 2πr, kebetulan dia kelipatan 7, maka kita ambil 2 kali 22/7 kali 14. 7 dengan 14 sama-sama dibagi 7, 7-nya jadi 1, 14-nya jadi 2, maka kita dapat 2 kali 22 kali 2, maka kita dapat 88 ya. Kemudian yang kedua, luas sama dengan πr kuadrat ya. 22/7 kali 14 kali 14, maka kita coret 7 dengan 14, kita dapat 22 kali 2 kali 14, kita dapat 616 cm pangkat 2. Yang B, dengan jari-jari 10 cm, maka kelilingnya sama dengan 2πr, 2 kali 3,14 kali 10. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 gitu ya. Maka keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali 10, maka kita dapat kelilingnya 62,8 cm. Sedangkan luasnya πr kuadrat, 3,14 kali 10 kuadrat, 3,14 kali 100, maka kita dapat 314 cm pangkat 2. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang kedua, perhitungan keliling dan luas bagian-bagian lingkaran ya. Untuk lebih jelas mari kita lihat contoh berikut. Tentukan keliling dan luas bidang berikut. Kita lihat gambar 1, itu gambar dari 1/4 lingkaran yang berjari-jari 10. Sedangkan gambar 2 adalah bidang persegi panjang digabung dengan bidang setengah lingkaran. Kita jawab nomor 1, kelilingnya ya. Menghitung keliling satu bidang adalah menghitung jumlah semua garis-garis pembatas bidang tersebut. Misalnya nih, kalau kita mau menghitung panjang keliling sebuah kebun, maka kita menghitung jumlah panjang semua garis yang mengagari kebun tersebut ya. Panjang pagar kebun tersebut semua kita jumlahkan. Begitu menghitung kelilingnya. Mari kita lihat nomor 1, kelilingnya sama dengan ruas garis AB tambah busur BC tambah ruas garis
CA. Di sini panjang busur BC itu adalah seperempat dari keliling lingkaran. Kenapa? Karena sudut pusatnya tepat 90 derajat. Begitu. Jadi kelilingnya sama dengan AB tambah AC tambah seperempat dari keliling lingkaran yang berjari-jari 10. Maka kita dapat 10 tambah 10 tambah seperempat dari 2PR. 2 kali 3,14 kali 10. Maka kita dapat 20 tambah 17,45. Maka kita dapat kelilingnya 37,45 cm. Nah, sekarang kita hitung luas. Menghitung luas, kita tidak perlu menghitung panjang garis, tetapi memperhitungkan luas daerahnya saja ya. Dengan memperhatikan gambar satu ini adalah daerah dari seperempat lingkaran, maka luasnya juga merupakan luas dari seperempat lingkaran yang berjari-jari 10. Jadi luasnya sama dengan seperempat dari luas lingkaran yang berjari-jari 10, seperempat dari 3,14 kali 10 kuadrat, atau seperempat dari 314 cm pangkat 2, maka dapatlah luasnya 78,5 cm pangkat 2. Oke, kita ke nomor 2, kelilingnya ya. Keliling bidang ini adalah ruas garis AB tambah panjang busur BC tambah garis CD tambah garis DA. Panjang busur BC di sini sama saja dengan setengah dari keliling lingkaran yang berjari-jari 7/2 cm ya. Kenapa 7/2? Karena panjang DA itu 7 ya, sama dengan panjang BC itu adalah diameter ya. Jadi jari-jarinya 7/2, maka kelilingnya sama dengan AB tambah CD tambah DA tambah setengah dari keliling lingkarannya. Maka kita dapat 12 tambah 12 tambah 7 tambah setengah dari 2 kali 22/7 kali 7/2, karena jari-jarinya tadi 7/2. Maka kita dapat 31 tambah 11, maka kita dapat keliling bidang ini adalah 42 cm. Nah, sekarang kita ngitung luasnya nih. Maka luas bidang ini adalah luas persegi panjang tambah setengah dari luas lingkaran, begitu ya. Nah, luas persegi panjangnya adalah 7 kali 12, sedangkan luas lingkarannya setengah dari 22/7 kali 7/2 kali 7/2, maka kita dapat totalnya 84 tambah 19,25, maka kita dapat luasnya 103,25 cm pangkat 2. Baik, sampailah kita kepada poin yang ketiga, perhitungan panjang busur dan luas juring. Perhatikan lingkaran berikut yang berpusat di O, ya, ada dengan juring AOB dengan sudut pusat alfa dan jari-jari R. Maka kalau seperti ini dia, luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibanding 360 kali luas lingkarannya. Atau luas juring AOB sama dengan alfa, karena sudut pusatnya alfa, alfa per 360 kali PR kuadrat ya, itu luas lingkarannya. Sedangkan panjang busur AB kita bisa dapat dengan cara sudut AOB per 360 kali keliling lingkaran tersebut, atau alfa per 360 kali 2 kali PR, begitu ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Jika alfanya 60 derajat dan jari-jarinya 14 cm, maka luas juring AOB bisa kita hitung sama dengan 60 per 360 kali 22/7 kali 14 kali 14, maka kita dapat luas juring AOB adalah 102,7 cm pangkat 2. Sedangkan panjang busur AB kita bisa hitung 60 per 360 kali 2 PR ya, 22 kali 22 kali 22/7 kali 14, maka kita dapat kelilingnya 14,7. Baik, sampailah kita kepada poin yang keempat ya, hubungan dua buah juring pada satu lingkaran ya. Perhatikan lingkaran berikut yang berpusat di O, di situ ada juring AOB dengan sudut pusat alfa dan juring COD dengan sudut pusat beta. Maka di sini berlaku perbandingan sebagai berikut. Panjang busur AB dibanding panjang busur CD sama dengan alfa dibanding dengan beta sama dengan luas juring AOB dibandingkan dengan luas juring COD. Nah, sehingga nantinya kalau ditanya panjang busur AB sama dengan alfa per beta kali panjang busur CD ya, apabila CD diketahui tentunya. Dan sebaliknya kalau ditanya panjang busur CD, pastinya busur AB diketahui, maka panjang busur CD sama dengan beta per alfa kali panjang busur AB. Begitu juga dengan luas juring. Luas juring AOB sama dengan alfa per beta kali luas juring COD, kalau juring COD yang diketahui, atau luas juring COD sama dengan beta per alfa kali luas juring
AOB ya. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut untuk lebih jelas lagi. Perhatikan bahwa jika panjang AB, panjang busur AB 12 cm, tentukan panjang busur CD. Itu soal pertama. Sedangkan soal ke B, jika luas juring COD 30 cm pangkat 2, tentukan luas juring AOB. Kita jawab yang pertama A, bahwa panjang busur AB 12 ya, kemudian panjang busur CD ya, kita lihat. Sedangkan sudut pusat dari AOB itu 75 derajat, sedangkan sudut pusat dari COD itu 125 derajat ya. Jadi panjang busur CD ya, itu yang ditanya ya, sama dengan 125 derajat per 75 derajat kali panjang busur AB. 125 per 75 sama-sama bagi 25, 5 per 3 kali 12 cm, maka kita dapat panjang busur CD 20 cm ya. Kita ke B, luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB 75 per sudut pusat COD 125 kali luas juring COD ya. 75 per 125 kita sederhanakan menjadi 3 per 5 kali 30 cm pangkat 2, maka kita dapat luas juring AOB adalah 18 cm pangkat 2. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Poin yang kelima ya. Sekarang perhatikan lingkaran ini yang berpusat di O. Di situ ada sudut pusat AOB dan sudut ACB ya. Untuk sudut AOB itu kita katakan sudut pusat karena berada di pusat lingkaran, dan sudut ACB kita katakan sudut keliling karena dia berada pada keliling lingkaran ya. Nah, dalam hal ini sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB ya. Maka berlaku hubungan bahwa sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB, atau sudut ACB, sudut keliling ACB sama dengan setengah dari sudut AOB ya. Kita mau katakan bahwa sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, maka berlaku hubungan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya. Misalnya dalam hal ini kita lihat, jika besar sudut AOB 50 derajat, maka besar sudut ACB setengah dari sudut AOB sama dengan setengah dari 50 derajat, maka sudut ACB-nya 25 derajat ya. Atau sebaliknya, jika sudut ACB kita misalkan 35 derajat, maka sudut AOB-nya 2 kali sudut ACB sama dengan 2 kali 35 derajat, maka kita dapat sudut AOB sama dengan 70 derajat ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka berlaku hubungan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, atau sudut kelilingnya sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Kita sampai kepada poin yang ke-6 ya. Sudut-sudut keliling menghadap busur yang sama. Kembali kita lihat lingkaran yang satu ini, di situ ada sudut pusat AOB dengan sudut keliling ACB, kemudian sudut keliling ADB, dan juga sudut keliling AEB. Sehingga semua sudut keliling ini menghadap busur AB, juga sudut pusat AOB menghadap busur AB. Maka berlaku hubungan bahwa sudut ACB setengah dari sudut AOB. Karena itu sudut pusat, sudut keliling menghadap busur yang sama. Begitu juga dengan sudut ADB sama dengan setengah AOB karena mereka juga menghadap busur yang sama. Begitu juga dengan AEB, juga setengah dari AOB karena mereka juga menghadap busur yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama pastilah besarnya juga sama. Begitu ya. Baik, sampailah kita kepada poin yang ke-7. Sudut-sudut keliling menghadap diameter atau busur setengah lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Di situ ada berpusat di O, ada garis diameter PQ. Diameter PQ ini adalah garis tengahnya, maka busur PQ yang di bawah tepat setengah lingkaran. Begitu juga dengan busur PQ yang di atas juga tepat setengah lingkaran ya. Jadi ada 3 sudut keliling di sini, yaitu sudut PRQ menghadap diameter PQ atau busur PQ yang setengah lingkaran. Begitu juga dengan sudut PRQ
PSQ juga menghadap diameter PQ atau menghadap busur setengah lingkaran PQ. Begitu juga sudut PTQ, ya, sudut keliling PTQ juga menghadap diameter PQ atau busur setengah lingkaran yang di atas PQ. Sehingga kita katakan bahwa semua sudut keliling ini menghadap diameter PQ. Maka sudut PRQ sama dengan setengah dari sudut POQ, karena PRQ dan POQ menghadap busur yang sama, busur setengah lingkaran. Maka besarnya sama dengan setengah dari 180 derajat, karena POQ itu garis lurus, maka besar sudutnya adalah 180 derajat, sehingga besar sudut PRQ dapat 90 derajat. Begitu juga dengan PSQ, ya, juga menghadap busur sama. Juga sudut PSQ sama dengan setengah dari sudut POQ, setengah dari 180, kita dapat juga sudut PSQ 90 derajat. Begitu juga dengan sudut PTQ, setengah dari sudut POQ, setengah dari 180 derajat, maka sudut PTQ tepat 90 derajat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setiap sudut keliling yang menghadap diameter atau menghadap busur setengah lingkaran pastilah besarnya tepat 90 derajat. Begitu. Sampai kita ada poin yang ke-8. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut yang berpusat di O. Tali busur AB dan tali busur CD berpotongan di titik M yang ada di dalam lingkaran. Maka sudut AMD sama besar dengan sudut CMD karena mereka bertolak belakang. Inilah yang dikatakan sudut antara tali busur AB dan tali busur CD yang berpotongan di titik M. Maka besar sudut AMD sama dengan setengah dari, perhatikan baik-baik, sudut AOD tambah sudut COB, ya, merupakan sudut pusat dua-duanya, atau besar sudut AMD sama dengan sudut ABD, sudut keliling menghadap busur AB, ditambah dengan sudut CAB, sudut keliling yang menghadap busur BC. Begitu, ya. Ini berdasarkan sudut keliling maka dia cukup dijumlahkan aja, tapi kalau berdasarkan sudut pusat dijumlahkan dan dikali dengan setengah. Demikian. Sampailah kita kepada poin yang ke-9. Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Perhatikan baik-baik. Gambar lingkaran berikut ini juga berpusat di titik O. Tali busur AB dan tali busur CD kalau sama-sama diperpanjang, mereka berpotongan di titik E yang berada di luar lingkaran. Perhatikan gambar baik-baik. AB terus sampai ke E, CD terus sampai ke E. Maka tali busur AB dan tali busur CD dikatakan berpotongan di luar lingkaran di titik E. Jadi sudut antara tali busur AB dan tali busur CD adalah sudut AEC atau sudut BED. Maka besar sudut AEC sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Perhatikan, setengah dari sudut pusat AOC dikurang sudut pusat BOD, ya. Jadi setengah dari hasil pengurangan kedua sudut pusatnya. Atau sudut AEC bisa juga dihitung dengan cara yang lain, yaitu sudut keliling ADC dikurang dengan sudut keliling BAD. Begitu, ya. Oke. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-10, segi empat tali busur, ya. Segi empat tali busur adalah suatu segi empat yang terdapat di dalam suatu lingkaran dan keempat sisinya merupakan tali busur. Sekarang perhatikan gambar lingkaran berikut yang berpusat di O. Di dalamnya ada segi empat ABCD. Perhatikan sisi AB merupakan tali busur, BC juga merupakan tali busur, CD dan DA. Ya, jadi jelas bahwa segi empat ABCD ini merupakan segi empat tali busur pada lingkaran O. Nah, pada segi empat tali busur berlaku beberapa hal. Yang pertama, mari kita lihat bahwa sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya tepat 180 derajat, ya. Pada gambar ini sudut ABC ditambah dengan sudut ADC harus sama dengan 180 derajat. Dan kita tahu bahwa sudut ABC dengan sudut ADC memang berhadapan. Begitu juga dengan yang ke B, sudut BAD ditambah sudut BCD juga 180 derajat. Kemudian hukum yang kedua adalah hasil kali diagonal-diagonalnya sama dengan jumlah perkalian rusuk-rusuk yang berhadapan, ya. Maka dalam gambar ini hasil kali diagonal AC dengan diagonal BD sama dengan hasil kali rusuk-rusuk yang berhadapan. Jadi AB kali CD ditambah dengan AD kali BC.
Ya, kita ulangi sekali lagi, hasil perkalian diagonal AC kali BD harus sama dengan rusuk AB kali CD ditambah rusuk AD kali BC. Demikian hal-hal yang berlaku pada segi 4 tali busur. Oke, baiklah, dengan demikian sampailah kita kepada poin yang ke-11, beberapa soal sebagai umpan balik. Diharapkan bagi siswa-siswa yang sudah memahami konsep di awal di depan dapat mengaplikasikannya dalam menyelesaikan soal-soal pada sesi umpan balik ini. Kita lihat soal yang pertama, ada bangun setengah lingkaran yang terbentuk dari hipotenusa sebuah segitiga siku-siku, segitiga ABC yang siku-siku di A, dengan panjang sisi AB 6 cm dan panjang sisi AC 8 cm. Dalam hal ini yang bertanyakan pertama adalah kelilingnya. Keliling bangun ini ya, kedua sisi penyiku ditambah busur setengah lingkaran. Dan yang kedua adalah luas daerahnya berapa ya. Tentu nanti dalam perhitungannya adalah luas setengah lingkaran ditambah dengan luas segitiga siku-siku ABC. Demikian. Soal yang kedua, hitunglah jarak yang ditempuh sebuah roda yang menggelinding pada lintasan lurus sebanyak 1000 kali jika jari-jari roda tersebut 63 cm. Yang ketiga, tentukan jari-jari sebuah lingkaran yang luasnya 1256 cm pangkat 2. Yang keempat, perhatikan lingkaran berikut. Di situ ada juring AOB dengan sudut pusat 120 derajat dan panjang jari-jarinya OA 21 cm. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan panjang busur AB, dan yang kedua, tentukan luas juring AOB. Soal yang kelima, perhatikan lingkaran O, di situ ada dua buah juring AOB dengan sudut pusat 50 derajat dan juring OCD dengan sudut pusat 75 derajat ya. Yang pertama, jika panjang busur AB 24 cm, tentukan panjang busur CD. Soal yang kedua, masih dalam gambar yang sama, jika luas juring COD 54 cm bujur sangkar, tentukan pula berapa luas juring AOB. Soal yang keenam, perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah lingkaran dengan sudut keliling KML menghadap diameter KL ya. Atau kita katakan segitiga KML seperti ini. Sudut K 2X, sudut L-nya 3X. Maka muncul permasalahan, tentukan nilai X, kemudian tentukan berapa besar sudut LKM dan besar sudut KLM ya. Tentu siswa bisa mengingat bagaimana sudut keliling menghadap diameter, maka semuanya akan terjawab dengan baik dan benar. Yang soal yang ketujuh, perhatikan baik-baik. Di situ ada gambar segitiga dengan juring QOR dan sudut keliling QSR dan sudut keliling QPR ya. Jika diketahui sudut QPR 25 derajat, tentukan besar sudut QOR, sudut pusatnya, dan berapa sudut keliling QSR ya. Saya percaya bagi siswa ini tidak ada masalah. Kemudian kita sampai kepada soal yang ke-8. Perhatikan tali busur PQ dan tali busur TS berpotongan di luar lingkaran di titik R ya. Nah, di sini diketahui sudut keliling STQ 30 derajat dan sudut keliling TQP ya, dan sudut keliling TQP 60 derajat. Yang ditanya berapa besar sudut PRS ya, itu sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Soal yang ke-9, juga ada dua buah tali busur KL dan tali busur NM berpotongan dalam lingkaran, yaitu di titik P. Jika besar sudut MOL, sudut pusat MOL 26 derajat dan sudut pusat KON 64 derajat, pertanyaannya tentukan besar sudut KPN ya. Besar sudut KPN itu berapa? Ya, itu tentu sama dengan sudut dari dua buah tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Yang ke-10, perhatikan segi 4 tali busur KLMN pada lingkaran O. Jika diketahui sudut K 103 derajat, perhatikan sudut K dan sudut L 92 derajat. Pertanyaannya tentukan besar sudut A, sudut N, dan B, sudut N berapa? Begitu. Demikian soal untuk segi 4 tali busur. Soal umpan balik ini kita anggap sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.